Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bersama jajaran Polrestabes Semarang mendatangi lokasi ditemukannya jasad Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN Pemkot Semarang yang jadi saksi kasus dugaan korupsi hibah tanah pemerintah Kota Semarang. LPSK pun membaca secari pesan yang ditinggalkan keluarga untuk korban. Kehadiran LPSK di TKP untuk mengumpulkan data menyusul pengajuan permohonan perlindungan 3 saksi pembunuhan itu. Soal penyelidikan, Kapolrestabes Semarang memastikan telah memeriksa puluhan saksi dan barang bukti. Rumah korban, kemudian mencoba menelusuri titik-titik CCTV, dan seterusnya. Termasuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang sudah kita minta keterangan, khususnya saksi yang urgent menurut kami. Meskipun sulit, namun keluarga ikhlas dan menyerahkan penyelidikan sepenuhnya kepada polisi. Tapi saya tetap berserah sama Tuhan. Bagi kami dari tanah akan kembali ke tanah. Maka kami saat ini ikhlas lah. Saya percaya pihak polisi akan bisa menyelesaikan masalah ini. Hingga kini polisi belum menangkap pelaku pembunuhan Paulus Iwan Budi. Sedianya, Iwan menjadi saksi dugaan korupsi penyalahgunaan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Semarang. Namun 24 Agustus lalu hilang hingga ditemukan tewas dimutilasi dan jasadnya dibakar. Kasus ini berkaitan dengan proses pembuatan sertifikasi tanah dengan alokasi dana sebesar 3 miliar rupiah dan baru digunakan sebesar 300 hingga 400 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Soal permohonan perlindungan saksi kunci mutilasi dan pembakaran ASN di Semarang, kita tanyakan langsung kepada Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK. Selamat petang, Pak Edwin. Selamat petang, Mbak Friska. Sampai petang ini, status permohonan perlindungan untuk para saksi kunci di kasus ini seperti apa? Ya, masih dalam proses pengolahan dan investigasi ya. Kami juga kemarin kan sudah menemui sejumlah pihak ya, yang juga sebagiannya sudah diperiksa oleh kepolisian. Kami mendalami dari sekitar 10 orang saksi ya, dari peristiwa ini. Kami juga menelusuri rute perjalanan dari saksi dari korban ya, korban Pak Iwan ini, termasuk juga mengunjungi TKP. Begitu Mbak Priska. Oke, dari 10 orang saksi ini termasuk 3 yang mengajukan, Pak Edwin. Betul? Sejauh ini ada 3 yang mengajukan permohonan perlindungan? Betul, sejauh ini ada 3 orang yang mengajukan permohonan perlindungan. Oke, mereka ini siapa saja? Ya, orang-orang yang memiliki keterangan yang dapat menunjukkan siapa pelaku, dugaan pelaku dari peristiwa pembunuhan terhadap korban Pak Iwan tersebut. Oke, dasar permohonan ini karena permohonan ke LPSK harus diajukan oleh orang yang bersangkutan ya, Pak Edwin. Apa saja alasan dari permohonan itu diajukan? Apakah ada ancaman misalnya? Sejauh ini belum ada ancaman, tetapi ada kekhawatiran dari ketiga orang tersebut karena para pelaku kan belum ditangkap sehingga saat ini ya, sehingga kan artinya juga bisa saja para saksi ini kemudian menjadi sasaran dari pelaku. Jadi kekhawatiran itu yang menjadi dasar pemohon 3 orang saksi ini mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. 3 saksi ini apakah ASN juga misalnya atau keluarga atau kerabat atau bagaimana? Bukan ASN, bukan kerabat. Oke, tidak kenal dengan korban atau kenal dengan korban atau terduga pelaku? Tidak kenal dengan korbannya. Tapi apakah terkait dengan kasus korupsinya atau dengan pembunuhan mutilasi ini? Terkait dengan kasus pembunuhannya ya. Oke. Nah, jadi tapi 3 orang ini kemungkinan besar mengetahui siapa terduga pelaku atau bisa mengarahkan fakta ke arah terduga pelaku begitu ya? Iya, keterangan 3 orang ini yang mengarahkan kepada terduga pelaku. Sehingga keterangannya masih penting untuk pengungkapan tentang peristiwa pembunuhan terhadap ASN ini.
Oke, karena status permohonan perlindungan yang masih didalami, tadi Pak Edwin sebut, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Setelah kemarin juga datang ke TKP, bertemu dengan para saksi, melihat juga rute perjalanan dari korban. Ya, saya rasa dalam waktu cepat akan kami proses, kami sampaikan ke rapat pimpinan LPSK untuk segera diputuskan. Karena proses pemeriksaan terhadap para saksi ini masih terus berlangsung di kepolisian. Nah, Ya. proses kemarin juga kan Pak Edwin bersama dengan Kapolres Tabes ke lokasi. Sebenarnya proses Ya. pembuktian yang berlangsung saat ini seperti apa? Apakah sudah mengerucut ke arah terduga pelaku? Karena sampai sekarang juga kan pelakunya belum diumumkan oleh polisi. Ya, saya rasa memang dari penelusuran dan juga penjelasan baik dari para saksi maupun dari pihak penyidik, memang rasanya kasus ini tergolong tidak mudah. Oke. Nah, jadi termasuk juga kalau tadi Mbak Priska dibuka di awal bahwa kasus terkait dengan korupsi. Yang beliau menjadi salah satu pihak yang dipanggil oleh pihak penyelidik, rasanya itu juga terlalu prematur untuk disimpulkan. Oh, oke. Jadi ini masih kabur ya, apa sebenarnya motifnya dan kenapa terjadi pembunuhan ini begitu? Ya, saya rasa publik sebaiknya bersabar dan sebaiknya tidak dibangun framing dulu bahwa peristiwa pembunuhan ini karena kasus korupsi itu. Ya. Oke. Karena hal itu juga kalau kemudian menjadi acuan dari penyidik, itu bisa membuat penyidikannya menjadi kurang proper. Oke, jadi saat ini yang didalami betul-betul soal mutilasi dan pembakaran terhadap jasad ASN di Semarang almarhum Paulus Budi, begitu ya? Iya, artinya Oke. Sejauh motifnya belum bisa tergambarkan dari petunjuk yang ada, sebaiknya jangan berangkat dari motif. Jadi kita berangkat dari TKP, dari alat bukti, dari barang bukti, dari perjalanan di tanggal 24 ketika peristiwa, dan tanggal 23 ketika almarhum pulang dari kantor. Baik, kita nantikan proses pembuktian yang berlangsung agar terang siapa pelakunya dan detail dari penyidikan kasus ini, termasuk juga status perlindungan terhadap para saksi. Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Mbak Priska.